Terima kasih masih bersama YPB Movie. Baby sendiri tidak menyangka jika Bundut ternyata mempunyai kemampuan yang bisa mengusir telur yang dia tanam. Tiba-tiba Baby menembakkan laser untuk membuat kehancuran besar sampai Satan lari terbirit-birit. Agar membuat mereka aman, Bundut segera mengubah keduanya menjadi biskuit dan memasukkannya ke dalam perut. Mereka pergi menjauh untuk mempercayakan semuanya pada Goku. Gohan yang ingin menghentikannya sontak dilarang karena yang lebih penting sekarang mereka harus membunuh Goku sang pembuat onar. Goku yang emosi segera maju menyerang serta menegaskan dia akan menghentikan semua ini. Baby menghancurkan area dengan Big Bang Attack hingga Goku menyadari itulah yang diinginkan Baby dari Vegeta. Eket akan kalah semudah itu, bro. Kemudian Trunks dan Bula juga datang ke sana yang kini telah terinfeksi telur Baby. Goku makin dibuat panik, semua teman-temannya kini berpihak pada Baby yang hal itu tak menguntungkan kalau bertarung sendirian. Baby langsung ngeden sekuat tenaga hingga Goku aja terkejut kekuatan Vegeta ternyata bisa sebesar ini. Maka dari itu Goku juga langsung ngeden dengan keras untuk menunjukkan kekuatannya yang fantastis. Keluar cahaya bersinar dengan rambut yang panjang yang biasa kita sebut yaitu Super Saiyan Gondrong. Mereka langsung bentrok adu kekuatan yang terlihat Goku berhasil melancarkan pukulan kerasnya. Namun Baby sama sekali nggak terluka. Tiba-tiba Goku kembali ke bentuk biasa karena tubuhnya yang kecil tidak bisa menampung kekuatan besar dari Super Saiyan Gondrong. Akhirnya Goku pun harus terkena serangan Baby hingga tubuhnya terpental menghantam tanah. Namun Goku masih bisa bangkit dengan ekspresi congak serta menegaskan jika laki-laki harus mengakhiri pertarungan sampai ada yang mati. Baby yang kesal kembali memukul Goku serta menghabisinya dengan bogem mentah. Goku pun terjun menghantam tanah. Goku coba bangkit lagi padahal tubuhnya udah nggak kuat lagi untuk bertahan. Malahan dia menunjukkan jurus gigitan sebelum akhirnya dihempaskan. Nampak Goku selalu menunjukkan tertawanya sampai Baby sendiri penasaran apakah orang ini sudah ODGJ. Nggak pakai babi bu lagi, Baby lanjut menghajarnya dengan serangan udara yang buat Goku terperosok masuk ke dalam tanah. Tubuhnya tertimpa bukit yang hancur, tapi Goku kembali tersenyum untuk minta Baby menjadi orang baik sebelum terlambat. Baby yang gak terima dirinya diremehkan minta yang lain untuk memberikan energi mereka. Semuanya ngeden sekuat tenaga sampai muncul awan merah di langit yang tak lama Baby pun berevolusi lagi. Baby begitu sangat bahagia telah mendapatkan kekuatan dari para Saiyan, yang jika ada satu lagi mungkin bakal jadi Super Saiyan God kali ya. Melihatnya nggak buat Goku gentar, bahkan dia mengejeknya jika di semesta ini pasti akan ada orang yang bisa mengalahkannya. Dan orang tersebut dia akui adalah dirinya. Meskipun dia nggak yakin masih bisa bergerak atau tidak. Hal itu tentu membuat Baby marah dan langsung menyerangnya dengan ganas. Kemudian Baby menggunakan jurus telepati call pada para penduduk bumi untuk minta mereka mengirimkan energinya pada jurus yang akan dia buat. Bukan mengangkat tangannya seperti Genkidama, tapi mereka malah ngeden seperti Maupup yang mengeluarkan asap bau badan tak mandi sebulan. Semua energi itu langsung terkirim pada Baby sampai dia merasakan semua bau badan para penduduk bumi yang sedap banget. Hal itu membuat Baby berevolusi lagi serta energi yang terkumpul membuat sebuah bola kehancuran mirip Genkidama Goku. Melihat bola hitam itu makin besar, Goku yang kelelahan gak bisa berbuat apa-apa. Namun dia tetap nggak akan menyerah. Baby langsung melepaskan bola kehancuran berisi bau badan penduduk bumi itu kepada Goku dan menerimanya dengan lapang dada. Bundut yang udah pergi jauh saja merasakan energi bau badan tersebut sangatlah besar. Dampak dari kehancuran bola itu membuat sebuah lubang besar hingga Baby bahagia dendamnya pada Goku akhirnya terbalaskan. Sekarang tak ada lagi yang bisa mengganggu rencananya. Bundut menceritakan apa yang terjadi pada teman-teman bahwa Ki Goku sekarang sudah menghilang, yang mungkin dia telah mati. Dia segera mengeluarkan mereka hingga Pan tak bisa menahan sedihnya mengetahui sang kakek tercinta kini sudah tiada. Di sisi lain, Dende memberikan bola naga pada Baby agar dia mengucapkan sesuatu. Baby segera manggil Shenlong yang bentuk tubuhnya terlihat oleh Pan dan teman-teman.
Dia minta permohonan untuk buat planet tiruan seperti planetnya, yang langsung dikabulkan dalam sekejap. Kemudian Shenlong terpecah kembali menjadi bola naga yang terkirim ke berbagai planet serta ujung semesta. Pan begitu frustasi, usahanya mengumpulkan bola naga selama bertahun-tahun ternyata hanya menjadi sia-sia. Bumi bersama planet lain akan segera hancur. Pan yang kembali sedih manggil nama Goku sampai Goku pun terbangun di sebuah tempat yang tak ada apapun. Dia bertemu dengan seseorang yang bernama Sugoro dan berkata Goku akan hidup jika berhasil menyelesaikan semua permainan yang dia buat. Tapi jika kalah, Goku akan mati. Goku pun setuju mengikutinya dan peraturannya menggunakan dadu sebagai patokan bergerak. Jika terjatuh, tak boleh menggunakan jurus terbang. Lalu mereka pun memulai permainan yang mirip ular tangga tersebut. Sementara kita akan lihat Kaioshin yang menceritakan kondisi bumi sekarang pada kakek tua. Sebelumnya, Kaioshin berhasil nyelamatin Goku dari ledakan tapi malah tersesat di dimensi asing. Dan yang lebih parah, malah menjatuhkan Goku ke dimensi asing. Kakek tua yang tahu Sugoro siapa, menyadari Goku mungkin sekarang sedang dalam pertarungan. Meskipun itu hanya sebuah permainan, namun berujung pada kematian. Goku yang polos ini nggak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh juri. Sehingga tempat duduk yang berisi benda tajam sontak membesar dan akan semakin besar lagi jika terus-menerus salah menjawab. Sementara Bibi dan para antek-anteknya datang ke rumah Bulma untuk menggunakan pesawat ruang angkasa. Semua warga bumi juga sudah berkumpul karena mereka akan dikirim ke planet tiruan. Pesawat super besar ciptaan Kapsul Corp siap lepas landas membawa banyak orang. Di sisi lain, Goku makin dibuat kewalahan oleh permainan Sugoro yang gak ngotak. Sampai saat ini, Goku masih belum menyadari jika sebenarnya Sugoro bermain curang. Permainan ini bahkan bisa tahu kelemahan Goku yang takut pada Cici dan juga jarum suntik. Cici segera menyuntikkan jarum besar itu sampai Goku kesakitan. Matanya sampai meneteskan air dan Sugoro meledeknya jika Goku masih seperti bocah. Permainan pun kembali dilanjutkan tapi berkali-kali Goku dikalahkan sampai harus mendapat sial. Sugoro terus melakukannya dengan curang sampai dia meledek Goku jika dirinya sebentar lagi akan menang dan Goku akan mati. Tapi Goku yang gak mau menyerah melemparkan dadunya sangat keras yang tanpa sadar dadunya malah terjatuh ke dalam lava panas. Dadu tersebut balik dengan berteriak sampai Goku kaget jika semua ini ada yang gak beres. Sugoro mencoba menutupi kecurangannya tapi Goku yang pintar kembali melempar dadu itu ke lava panas. Setelah melihat semuanya, Goku pun membongkar kecurangan Sugoro kenapa dia selalu beruntung dalam permainan ini. Sugoro berubah jadi bentuk aslinya yang sebenarnya dia dan anaknya adalah hewan. Goku terus mengatainya curang sampai juri permainan ini merasa marah pada siapa saja yang bermain curang. Semua papan permainan dia hancurkan buat Goku lari sambil menyelamatkan mereka. Sugoro berkata dia bukan pemilik tempat ini, melainkan dia juga terjebak dan harus melakukan permainan ini agar tidak mati. Dan kecurangannya inilah yang membuatnya menang terus-menerus tapi nggak pernah bisa keluar dari tempat ini. Goku segera ngeden sekuat tenaga dan langsung menggunakan Kamehameha-nya untuk menghancurkan dinding dimensi sampai dirasakan kembali oleh Kaioshin. Makanya Kaioshin langsung bergerak untuk membawa Goku kembali ke alam suci. Sugoro dan anaknya minta maaf karena sudah membuat Goku sampai seperti itu. Sementara Bundut dan Satan sedang mengintai penduduk bumi yang kini akan dibawa ke planet Baby. Pan juga sangat sedih melihat Gil sudah rusak dan lalu membawanya untuk diperbaiki. Pan lalu pergi ke tempat Satan untuk ngasih tahu rencananya, yaitu menggunakan Bundut sebagai tameng. Goku dan para Kaioshin juga melihat kepergian para penduduk bumi yang hal itu membuat Goku semangat untuk bertarung lagi. Tapi kakek tua melarangnya karena Baby sudah mendapatkan tubuh Vegeta serta kekuatan dari para Saiyan. Mengalahkannya sekarang adalah ide yang buruk. Kaioshin minta Goku untuk berlatih dulu. Dan latihan yang cocok sekarang adalah latihan khusus dari kakek tua. Di sisi lain, Bundut menjalankan rencananya seperti yang Pan buat, yaitu merubah penampilan Bundut layaknya manusia. Dia bertemu Krillin yang kini sudah tua dan sepertinya mereka juga terinfeksi.
98, 99. ¡Cuídate! No es justo que nos... Pesawat besar itu lepas landas meninggalkan Krillin yang ke bagian antrian berikutnya. Sementara Goku memulai latihan pertamanya, yaitu mengaduk mesin pembuat kopi sampai ekor Goku mulai gatal. Pan, Satan, dan Bundut yang kini sudah sampai di planet Baby segera mengeluarkan obat sakit perut yang dipercaya Pan bisa mengeluarkan telur di perut mereka. Pan segera pergi sendirian, yang hal itu membuat Satan panik kenapa cucunya bergerak dengan bodoh. Namun Pan gak takut apapun dan berteriak sekencang-kencangnya agar mereka membuka mulut dan memakan obat yang dia beri. Tapi bodohnya Pan ini bergerak begitu mencolok sampai dilihat oleh Baby. Gohan dan Fidel yang tidak mengenalinya pun akan segera membunuh Pan yang sudah masuk ke kandang macan. Goku yang lihat segera menghentikan latihannya dan minta Kaioshin mengizinkannya untuk menolong Pan. Di saat Pan akan dihabisi, tiba-tiba seseorang datang dan memukul Gohan sampai tersungkur. Dan orang tersebut ternyata adalah Up. Up sangat percaya diri menghadapi mereka karena jika Goku tidak ada, maka dialah yang akan melindungi para penduduk bumi. Up menjelaskan ketika virus Baby menyebar, dia telah membawa semua keluarganya ke gunung untuk melindungi mereka. Dia juga bertanya pada Pan kenapa Ki Goku yang sebelumnya muncul tiba-tiba menghilang. Baby yang dengar pembicaraan mereka menegaskan jika Goku sebelumnya sudah dia bunuh. Pun tidak menyangka Goku yang sudah menemaninya berlatih selama bertahun-tahun harus mati oleh makhluk ini. Dia yang udah kerasukan Jin Tomang ini langsung menyerang Baby tanpa buat rencana dulu. Bundut yang juga lihat pertarungan mereka seperti menyadari sesuatu. Dalam pertarungan ini, Up hanya menghindar saja sampai Baby mengejeknya, apakah hanya lari yang kau dapat dari latihan bersama Goku? Baby dibuat nggak berdaya oleh Up sampai Gohan dan yang lainnya harus turun tangan untuk membantu. Namun ternyata hal itu buat Baby marah karena perlindungan mereka seolah buat dirinya lemah di hadapan musuh. Dengan sebuah laser, Baby langsung mengirim mereka terbang menghantam tembok. Melihat kekejaman itu, Up nggak nyangka ternyata Baby nggak sedikit pun memperdulikan orang-orang yang sudah menjadi temannya. Pan begitu sedih melihat ayahnya Gohan diperlakukan keji seperti itu. Goku yang lihat juga ingin segera pergi karena tak mungkin dong pemeran utama hanya menonton saja. Menyadari keadaan sekarang memanglah gawat, Kakek Tua pun menghentikan latihan Goku, tapi dia nggak akan melepaskan Goku begitu saja. Kakek Tua ngasih tahu suatu rahasia bahwa ada yang lebih fantastis dari sebuah latihan. Goku pun langsung setuju dengan rencananya, tapi Kakek Tua malah minta Goku untuk menunjukkan bokongnya. Wah, kau mau ngapain, kek? Kakek Tua menegaskan jika dia nggak bercanda karena semua ini demi membangkitkan kekuatan Goku. Dia memaksa Goku menunjukkan ekornya yang ternyata masih belum tumbuh. Jadi Kakek Tua pun minta tang besar untuk dia gunakan dalam menumbuhkan ekor Goku. Belum tahu apa rencananya, Kakek Tua yakin jika menumbuhkan ekor Goku dapat membangkitkan kekuatan tersembunyinya. Maka dari itu dibutuhkanlah tang besar supaya ekornya bisa tumbuh lebih cepat dengan cara menariknya. Tapi Kaioshin menegaskan kita kan dewa, mana mungkin punya tang seperti pekerja bengkel. Di saat merasa bingung, Sugoro pun menyuruh anaknya berubah menjadi tang besar hingga masalah mereka terselesaikan. Kakek Tua kembali meyakinkan Goku jika semua ini demi kekuatan. Hingga Goku pun bersedia padahal dia tahu mungkin ini akan sakit. Sementara itu, pertarungan Up dan Baby kembali berlanjut. Baby mengakui kekuatan Up sangatlah tangguh, tapi dalam level ini Baby menegaskan jika Up bukanlah tandingannya. Baby membentangkan kedua tangannya untuk beradu laser besar. Baby berhasil menghempaskan Up serta kecewa padanya yang ternyata tidak jauh lemah seperti Goku. Up terjatuh di hadapan teman-teman sampai Pan marah dan langsung maju menyerang Baby dengan gegabah. Pan memberinya serangan bertubi-tubi, tapi seperti yang kalian lihat, tubuh Baby sangatlah keras seperti tempurung kura-kura. Satan yang gak mau lihat Pan terluka minta Bundut menyelamatkannya. Bundut setuju karena apa yang Satan sayangi adalah apa yang dia sayangi juga. Di saat Pan dihempaskan, disitulah Bundut datang menangkapnya. Setelah mendapatkan Pan, Satan minta Bundut kabur dan mempercayakan semuanya pada Up.
Namun Up sama sekali nggak berdaya, bahkan Baby kembali membuat sebuah bola Genki Dama dari energi semua orang. Bundut mengantarkan Satan pergi jauh serta dia mengingatkannya kembali kebaikan Satan yang sudah membuatnya berubah. Tapi saat ini dia nggak bisa meninggalkan Up karena dia adalah reinkarnasi Majin Buu. Jadi dia dan Up adalah saudara. Bundut minta maaf atas semuanya dan akan selalu mengingat Satan sampai kapanpun. Bundut pun kembali pergi ke medan tempur. Saat ini Baby telah mengumpulkan semua energi dari orang-orang yang meskipun sedikit tapi sudah cukup untuk memusnahkan Up. Saat bola itu dilemparkan, tiba-tiba Bundut datang dan segera menelannya untuk mengorbankan diri. Tubuh Bundut hancur berkeping-keping sampai Baby aja nggak menyangka ternyata masih ada pengganggu. Kemudian Bulma datang untuk ngasih tahu Baby jika acara meeting mereka akan segera dimulai. Baby pun pergi meninggalkan Up karena merasa dia hanyalah serangga yang mudah untuk dikalahkan. Up yang sekarat dipanggil seseorang yang ternyata Bundut muncul dalam bentuk rohnya. Ini adalah pertemuan pertama mereka, namun Up merasa jika ini bukanlah pertama kalinya dia melihat Buu. Bundut menjelaskan kembali tentang para Majin Buu sebelumnya yang sebenarnya mereka satu dan sekarang akan sekali lagi menjadi satu. Semua serpihan tubuh serta jiwa Bundut menyatu ke dalam tubuh Up membangkitkan sekali lagi Majin Buu berkekuatan penuh. Up yang menerima kekuatan dari Bundut merasakan kekuatannya sekarang sudah cukup untuk mengalahkan Baby. Di sisi lain, para Kaioshin bekerja sama dengan Sugoro untuk menarik ekor Goku yang sangat keras. Dan Up kembali ke hadapan Baby untuk menantangnya sekali lagi dalam ronde kedua. Goku aja sampai menghentikan ritualnya dan melihat Up yang sudah kembali overpower seperti Super Buu. Kemudian mereka melanjutkan lagi narik ekornya yang kini Goku diikat agar tidak kabur lagi. Di sisi lain, Up langsung ngeden sekuat tenaga sampai Baby tidak menyangka kekuatan Up yang sekarang sangatlah besar. Dari yang awalnya energi berwarna merah berubah menjadi hijau. Lalu Up menyerang dengan ganas menggunakan laser cendol bertubi-tubi. Up merubah penduduk bumi menjadi coklat karena dia nggak mau melihat mereka terkena dampak pertarungan. Baby yang selamat dari sihir itu nggak menyangka Up punya kemampuan seperti ini. Tapi Up nggak memberikannya napas dan lanjut lagi menyerang dengan ganas. Sementara Goku juga sedang dipaksa ngeden tapi ekornya sama sekali nggak tumbuh. Dan hal itu malah menyakitinya. Goku punya ide yang lebih bagus, yaitu mengganti posisi bersama kakek tua untuk menariknya bersamaan. Hal itu ternyata berhasil dan sedikit demi sedikit ekornya mulai kelihatan. Sampai akhirnya tertarik sepenuhnya. Goku pun berhasil mendapatkan ekornya kembali dan kekuatan yang sebelumnya tidak aktif kini akan segera bangkit. Sementara pertarungan Up masih terus berlanjut. Baby berhasil membalikan energi sihirnya sehingga Up lah yang harus berubah menjadi biskuit. Goku dan Kaioshin yang ingin menolongnya pun sontak kaget mengetahui mereka sudah terlambat. Goku segera datang menghampirinya di saat Baby memakan biskuit itu. Namun sama sekali Baby nggak kaget melihat Goku masih hidup. Goku menegaskan jika sekarang dia akan mengalahkan Baby karena ekornya sekarang sudah tumbuh. Namun Baby yang nggak tahu maksudnya malah tertawa serta menegaskan berapa kali pun Goku hidup hasilnya akan sama saja. Goku segera menunjukkan Super Saiyan gondrongnya yang kini bisa dia kuasai berkat adanya ekor. Goku segera menyerang dengan ganas dan melancarkan serangan-serangan yang amazing. Dengan Super Saiyan 3, bahkan Goku masih bukan tandingan Baby yang sudah mendapatkan kekuatan para Saiyan. Goku yang gak terima lanjut lagi menyerang membabi buta, namun masih tetap nggak berhasil. Bahkan serangannya cuma bikin geli-geli saja, serta merasa jika Goku tak bertambah kuat sedikit pun. Goku sendiri nggak menyangka saran dari kakek tua ternyata nggak berhasil dan malahan dialah yang dijadikan samsak tinju. Kakek tua juga nggak tahu apa yang terjadi, padahal dia yakin ekor itu bisa membangkitkan kekuatan. Goku yang udah jadi mainan langsung diputar-putar di udara lalu dibantingnya ke tanah.
Goku balik ke bentuk biasa, yang hal itu membuat Baby yakin jika Goku nggak mungkin bisa mengalahkannya. Goku pun berpikir demikian. Dia mengakui Baby sangatlah kuat yang tak mungkin dia kalahkan dengan kekuatan seperti ini. Kekuatan tersembunyi Goku yang seharusnya bangkit malah tidak bisa keluar. Goku memiliki kenangan bersama para sahabatnya, tapi itu akan segera berakhir karena Goku nggak dapat melindungi bumi. Namun di saat Goku terus menatap bumi, dia menganggapnya sebagai bulan yang tiba-tiba tubuhnya langsung merespon. Ekornya yang tumbuh ditambah melihat bumi membuat Goku akan berubah menjadi kera raksasa seperti saat dia masih kecil. Para Kaioshin yang gak bisa lagi membendung rasa bahagia ini menyadari waktunya kita untuk epic comeback, bro. Lambat laun Goku kehilangan kesadarannya serta mengeluarkan kekuatan super dahsyat. Goku berubah menjadi Ozaru namun berwarna kuning yang bernama Great Ape Super Saiyan. Baby yang melihat makhluk penghancur planetnya tak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya bisa melongo saja. Goku yang sepenuhnya telah menjadi Super Ozaru langsung mengeluarkan kekuatan yang fantastis. Melihat Goku yang telah berubah menjadi Ozaru, Baby teringat masa lalunya melihat semua leluhurnya mati oleh Saiyan yang berubah. Baby khawatir apakah kejadian sewaktu itu akan terulang kembali sekarang. Dia yang gak mau semua itu terjadi segera mengeluarkan bola kehancuran. Namun Goku gak membiarkan hal itu. Di sisi lain, merasakan ki yang sangat besar dan feelingnya yang kuat menyadari jika itu berasal dari kakeknya. Pan langsung pergi ke lokasi meninggalkan Satan sendirian yang udah tak punya teman. Sementara Baby kini sedang ada di sebuah gedung karena sebelumnya dia dihempaskan oleh Super Ozaru yang sempat dia remehkan. Menyadari kekuatan Ozaru sangatlah besar, Baby yang penuh kesombongan berniat akan membalas semuanya. Tapi Goku berhasil menemukannya untuk memberikannya sedikit kejutan. Ciluk, bah! Goku menyerangnya dengan brutal sampai Baby harus keluar untuk menembakkan laser cendol bertubi-tubi. Baby merasa senang serangannya yang brutal ternyata membuat Super Ozaru sampai tepar. Tapi ternyata Goku masih bisa bangkit untuk menyemburkan napas bau busuk serta menamparnya lagi sampai Baby modar. Pan dan Satan juga telah sampai di sana dan mereka begitu kaget kekuatan Goku makin meningkat pesat. Gak cuma itu, Goku yang kini telah hilang kendali malah membahayakan semua orang karena menghancurkan apapun yang ada di depannya. Gak ingin para keluarganya mati begitu saja, Pan segera bergerak untuk menghancurkan bebatuan yang melayang ke arah mereka. Pan berusaha kembalikan kesadaran Goku karena dia tak ingin kakeknya jadi seperti ini. Namun Goku malah menyemburnya serta kembali mengamuk dan tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Melihat semua kekacauan ini, Kaioshin bertanya pada kakek tua apakah tak ada cara lain yang bisa menyadarkan Goku sekarang. Kakek tua menegaskan sebenarnya masih ada satu cara lagi, yaitu memotong ekornya agar dia kembali normal. Tapi kakek tua nggak mau itu dilakukan karena mereka akan kehilangan kekuatan untuk mengalahkan Baby. Kakek tua menjelaskan jika Goku dapat memulihkan kesadarannya serta mengendalikannya, maka dia akan mendapat kekuatan luar biasa yaitu Super Saiyan 4. Namun kakek tua nggak tahu apakah Goku dapat melakukannya. Sementara itu Goku masih mengamuk tidak terkendali. Tiba-tiba Goku menghentikan gerakannya ketika melihat bumi yang sebelumnya telah dia anggap bulan. Pan yang menyadari ini segera pergi mengikutinya serta melihat apa yang sebenarnya Goku lakukan. Baby yang telah dihempaskan berkali-kali menyadari dia juga bisa berubah menjadi Ozaru karena sudah bergabung dengan Vegeta. Kemudian Goku kembali menatap bumi karena merindukan kenangan-kenangan yang ada di planet itu. Tapi posisinya yang jauh membuat Goku hanya bisa berteriak-teriak saja. Pan yang tahu maksud Goku mencoba menyadarkannya kembali. Dia berkata agar Goku mengalahkan Baby sekarang bukan malah membahayakan nyawa warga bumi apalagi keluarganya. Namun kesadaran Goku masih belum bangkit hingga dia menghempaskan Pan terjun menghantam tanah. Pan yang sedih teringat masa lalunya di mana dia ikut turnamen bersama Goku.
Gak mau semua kenangan itu menghilang, dengan tekadnya yang kuat Pan kembali ke hadapan Goku untuk menyadarkannya sekali lagi. Pan mengingatkan Goku tentang baju yang diberikannya saat turnamen, bahwa dia sangat menghargai ini dan terus menyimpannya. Namun Goku yang gak mengingat apapun kembali menghempaskannya hingga Pan putus asa Goku sudah tak mengenalinya lagi. Tiba-tiba Goku mengambil foto yang terjatuh di saku Pan, yang ternyata itu adalah foto kenangan mereka. Pan yang ikut melihatnya juga tidak menyangka jika foto itu bersama keluarganya ketika berlibur ke pantai. Mereka menghabiskan waktu berlibur bersama dan Pan menjadikan itu sebagai kenangan terindah. Pan meneteskan air mata kesedihan yang lalu ditampung oleh Goku untuk dia jilat. Hal itu membuat kesadaran Goku mulai kembali serta mengingat masa indahnya bersama Pan yang masih kecil. Dari banyaknya kenangan yang terjadi, semuanya ada di bumi sampai Goku melihat kembali ke arah bumi untuk meresapinya. Tubuhnya mulai mengeluarkan cahaya terang lalu berubah kembali serta menunjukkan perubahan baru. Goku memakai kostum kulit berwarna merah dan bisa kita tebak yaitu adalah Super Saiyan 4. Baby yang merasakan kekuatan Goku semakin meningkat segera pergi menghampirinya untuk melihat apa yang telah terjadi. Di saat Super Saiyan 4 Goku bangkit, hal mengejutkan apakah yang akan Goku tunjukkan pada kita semua? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.